6 pelaku pengeroyokan kepada dosen Universitas Indonesia UI Ade Armando telah teridentifikasi. Para pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Hasil penyelidikan dari ini kita rumuskan bersama dan tetapkan 6 tersangka dengan korban Ade Armando. 2 tersangka baru saja berhasil diamankan di Jonggol dan Bekasi, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, tanggal 12 April tahun 2022. 6 orang pelaku yang telah teridentifikasi ini bernama Diaul Haq, Ade Purnama, Abdul Latif, dan Abdul Manaf. 4 orang tersangka ini masih dalam pengejaran polisi. Berikut penjelasannya seperti yang kami kutip dari channel kompas.com. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan. Pegiat media sosial sekaligus dosen Universitas Indonesia Ade Armando dikeroyok oleh sejumlah orang. Peristiwa ini terjadi saat ia tengah menghadiri demo mahasiswa di depan gedung MPR DPR Senayan pada Senin 11 April 2022. Peristiwa ini bermula saat aksi yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI dibubarkan sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tak berapa lama, suasana yang tadinya kondusif tiba-tiba menjadi ricuh. Sekelompok pemuda berpakaian bebas terlihat melempari bagian dalam gedung DPR RI dengan beberapa benda. Kemudian tak jauh dari sana, Ade Armando yang sebelumnya bergabung dalam barisan massa aksi, tiba-tiba ditarik dan didorong hingga terjatuh. Ia terus mendapat pukulan dan tendangan hingga terluka di bagian kepala. Polisi pun langsung mengevakuasi Ade Armando ke dalam kompleks parlemen. Usai kejadian ini, polisi pun langsung bergerak untuk mencari pelaku pengeroyokan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi memastikan bahwa massa pengeroyok Ade bukanlah mahasiswa. Selain itu, kelompok itu juga ternyata tak hanya menyerang Ade Armando. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut, mereka juga menyerang petugas kepolisian yang berupaya menyelamatkan Ade dari amukan massa. Pada saat anggota kami melakukan evakuasi, massa non-mahasiswa bertambah beringas, menyerang anggota, sehingga 6 anggota kami yang melakukan evakuasi terluka. Ini ada gambar saya tunjukkan anggota yang melakukan evaluasi, menolong saudara Ade Armando. Hingga kini, polisi telah mengantongi 4 terduga pelaku pengeroyokan. Keempat terduga pelaku pengeroyokan ini berasal dari daerah yang berbeda-beda, yakni Jakarta Timur, Bogor, Jawa Barat, hingga Lampung. Fadil pun mengultimatum para pelaku pengeroyokan untuk segera menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Fadil mengatakan, jika pelaku pengeroyokan tidak menyerahkan diri, maka pihak kepolisian segera melakukan penangkapan. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti juga mungkin besok kami akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan. Universitas Indonesia memberikan pernyataannya melalui media sosial Instagram terkait kasus pengeroyokan yang menimpa salah satu dosennya. Kepala Biro Keterbukaan Informasi Publik UI Amelita Lucia menyatakan prihatin dan memberikan atensi penuh terhadap kasus tersebut. Lucia menyebut Universitas Indonesia menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian yang sedang mengusutnya.
Insiden pengeroyokan Ade Armando ini pun mendapat perhatian dari kantor staf kepresidenan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut insiden pengeroyokan ini telah mencoreng wajah demokrasi. Menurut dia, kejadian tersebut juga merupakan tindakan para pengecut. Muldoko pun meminta agar aparat keamanan tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya.